Polisi berhasil menangkap Peggy alias Peron, DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tapi hal ini mengundang pertanyaan, mengapa baru sekarang Peggy bisa ditangkap? Mengapa begitu sulit hingga menunggu waktu 8 tahun lamanya untuk mengungkap kebenaran kematian Vina? Aldelia, bocah perempuan asal Padang Pariaman yang berumur 11 tahun, divonis gizi buruk setelah mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya karena ulah sang teman. Adelia akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama lebih kurang 4 bulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi pemirsa. Iya, hari ini masih dalam rangkaian weekend. Saya mau kasih pantun, si Teten sukanya makan petai. Cakep. Hari ini sudah weekend tapi rasanya masih weekday. Cakep. Weekend untuk sebagian orang. Ya kan? Weekday buat kita nih yang masih kerja. Iya, Lagi rakyat, saya libur hari ini Rati. Terus semangat keren. Nah, kita akan bahas soal yang lagi rame, tetap pasti terus bergulir soal kasus Vina Cirebon yang kemudian DPO-nya sudah tertangkap, salah satunya ada nama Peggy, tapi kemudian jadi pertanyaan kok gampang banget ketangkap padahal sudah 8 tahun. Betul sekali, dan juga nanti kita akan membahas mengenai salah satu yang lagi viral di media sosial, ada 6 orang di stasiun Manggarai yang mencoba untuk menaiki eskalator, turun ini untuk naik. Akhirnya karena nggak berhasil, mereka juga turun tapi udah keburu viral. Nanti kita akan hadirkan di segmen on location ya. Baik, kita langsung buka apa kabar Indonesia Pagi hari ini dari informasi mengenai penusukan imam masjid yang kemudian sempat viral juga di media sosial. Ada setelah buron selama 1 pekan ini, pelaku penusukan imam musola di Musola Uswatun Hasanah ini akhirnya ditangkap oleh aparat Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya di kawasan Kampung Muara Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, saat ini pelaku juga masih terus diperiksa secara intensif dan terus dicari tahu apa sih motif penusukannya. Karena ini terjadi tiba-tiba tanpa diketahui motifnya apa, tahu-tahu ditusuk. Nah, kemudian penusukan ini menewaskan seorang ustadz bernama Saidi dan ia tewas ditikam saat hendak melaksanakan sholat subuh Rati di kawasan Pesing Garden, Kedoya Utara di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Kamis 16 Mei yang lalu. Said ini merupakan sesepuh di wilayah tersebut dan juga sebagai imam musola di lingkungannya tinggal. Baik, kita hadirkan informasi masih dari wilayah DKI Jakarta. Aksi tawuran 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Menteng Pulo, Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi video amatir yang juga viral di media sosial ini memperlihatkan aksi tawuran 2 kelompok remaja. Seorang remaja terluka di bagian wajah, ini terkena senjata tajam. Menurut warga, aksi tawuran terjadi kedua kalinya diduga merupakan aksi balas dendam. Warga yang resah ini berharap polisi dapat memperketat patroli agar aksi tawuran dengan senjata tajam ini tidak terjadi kembali. Karena melihat memang aksi tawuran di Jakarta ini cukup banyak begitu ya. Dan sering terjadi, hampir setiap minggu. Ada di Jakarta Timur, di dekat BKT. Sekarang juga ada lagi aksi tawuran kelompok remaja ini di Menteng Pulo, Setiabudi, Jakarta juga. Aduh, turun-turunin deh tingkat emosinya, apalagi lagi weekend dengan liburan pada tawuran. Baik, dari Jakarta kita akan beralih ke Jawa Timur pemirsa. Ini ada 2 orang pria yang dilaporkan tewas usai menenggak minuman keras karena ia berpesta miras di sebuah kafe di desa Sido Bandung di Balen, Bojonegoro. Nah, kejadian ini berawal saat kedua orang pria ini berpesta miras bareng-bareng sama 4 temannya di salah satu kafe yang berada di Sido Bandung tadi. Nah, 2 korban inisialnya BS dan juga PIN sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Jenazah kedua korban juga telah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara 1 korban yang dirawat kondisinya terus membaik, saat ini masih dirawat di RSUD Bojonegoro.
Kasus ini juga masih ditangani oleh Satreskrim Polres Bojonegoro, masih dicari tahu apa yang ditenggak oleh dua orang pria yang mengikuti pesta miras ini. Baik, masih dari wilayah Jawa Timur, dari Bojonegoro, Jawa Timur, kita bergeser ke Ngawi, Jawa Timur. Ini ada informasi pemirsa, di mana seorang petani ditemukan tewas di area persawahan. Ini akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus. Peristiwa memilukan tersebut, ini menimpa warga Ngawi, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir terlihat jenazah korban ini berusia 55 tahun ditemukan tewas di area persawahan pada Kamis sore. Dalam video tersebut korban terlihat ini sudah terbujur kaku dan kakinya tersangkut kawat yang beraliran listrik tegangan tinggi yang disambungkan langsung dari jaringan PLN. Pihak kepolisian sudah olah TKP, sudah mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto untuk dilakukan visum juga. Dari identifikasi awal, korban ini mengalami luka bakar pada bagian tangan dan juga kaki. Diduga memang karena terlilit kawat jebakan tikus yang dialiri listrik. Baik, informasi selanjutnya kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat situasi di Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Di sana ada informasi mengenai seorang bocah yang kabarnya diterkam oleh buaya saat menyeberang sungai bersama dengan orang tuanya. Sebelum tenggelam, di mangsa buaya ini korban bahkan sempat berteriak minta tolong. Ya, upaya pencarian seorang bocah yang diterkam buaya ini akhirnya ditemukan. Korban diketahui bernama Hana, usianya masih 12 tahun, dan sayangnya saat ditemukan oleh warga kondisinya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan ini ditemukan di Sungai Reteh di Kecamatan Kemuning. Sebelumnya memang korban ini menyeberangi sungai bersama orang tuanya. Korban tiba-tiba menghilang dan jatuh ke sungai. Diduga ditarik seekor buaya. Sebelum tenggelam, korban sempat berteriak minta tolong. Tapi orang tuanya tidak berani untuk membantu karena merasa berbahaya juga dan berusaha untuk langsung minta tolong ke warga sekitar. Dan malam harinya korban akhirnya ditemukan sudah mengapung oleh warga dan kondisinya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini kita bergeser dari Riau ke wilayah lain. Ini ada evakuasi supir angkutan kota yang menabrak truk sampah di Bogor, Jawa Barat. Ini langsung diviralkan di media sosial juga, di mana gambar yang terlihat ada supir angkot dan juga penumpang yang duduk di depan mobil ini terjepit. Polisi dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi kedua orang yang masih berada di dalam mobil angkutan, khususnya angkutan kota trayek 07 jurusan Warung Jambu Merdeka. Kecelakaan terjadi saat angkot ini sebenarnya hendak pulang, namun tiba-tiba menabrak truk yang tengah berhenti karena sedang mengangkut sampah. Diduga kecelakaan tersebut akibat supir mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dua orang yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor. Kita turut prihatin sebenarnya dengan kejadian seperti ini. Ya. Ini juga menjadi kewaspadaan untuk kita bersama. Kalau berlalu lintas ini memang harus benar-benar keselamatan. Rumah orang tua saya, Rati. Oh iya, dan memang jalur angkot ngetem, dan memang harus hati-hati di sini karena padat juga situasinya. Masih dari Jawa Barat, kita akan beralih ke Ciamis. Ini ada peristiwa mengenai seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik, dan ini mengakibatkan pekerja tersebut tewas. Dan ini terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Saat peristiwa terjadi memang banyak warga dan pengguna jalan yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Korban ini bersama seorang rekannya awalnya itu sedang bekerja dan hendak memasang talang air di atas bangunan. Nah, diduga tubuh korban ini tidak sengaja menyentuh kabel listrik hingga akhirnya ia tersengat dan harus tewas. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar, BPBD dan juga polisi datang ke lokasi, langsung mengevakuasi korban dari atas bangunan dan jenazah korban dibawa ke ruang jenazah di RSUD Ciamis. Polisi saat ini juga tengah terus meminta keterangan dari sejumlah saksi, dan sementara ini dugaannya kecelakaan kerja ini akibat dilakukan tidak melengkapi peralatan keselamatan kerja sehingga terjadi peristiwa naas seperti ini.
Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada sebuah truk pengangkut batu. Ini terjatuh dari ketinggian 50 meter, tepatnya di tambang tradisional Perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tambang batu kapur tradisional yang ada di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ini kembali lagi menelan korban. Jadi supir truk, yakni warga Desa Gesikan, meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Korban yang mengalami luka parah dievakuasi warga menggunakan derek tradisional. Menurut saksi mata, kecelakaan kerja ini bermula saat korban sebenarnya hendak mengangkut batu kapur di dekat lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, korban yang memang belum mahir mengemudi ini berpapasan dengan truk lain di jalanan yang sempit. Setelah truk lain ini lewat, korban diduga terlalu dalam menginjak gas sehingga truk yang dikemudikannya ini terjun ke dalam lahan bekas galian tambang sedalam 50 meter. Inilah kondisinya truk yang terjun begitu ya di dalam galian tambang sedalam 50 meter. Kita beralih lagi ke informasi lain. Ini dari Jambi pemirsa, warga ramai-ramai membakar sebuah takbot penarik tongkang batu bara di jembatan Tembesi di Batanghari, Jambi. Nah, pada saat kejadian, takbot penarik tongkang batu bara ini melintas tepat di bawah jembatan Tembesi. Di atas jembatan, warga juga sudah menanti dan begitu takbot ini melintas, warga langsung menyiram takbot dari atas menggunakan solar dan mencoba melemparkan api. Sebelum api membesar, ABK takbot buru-buru nih memadamkan api supaya api itu terus menjalar. Warga merasa kesal karena sudah ada perjanjian bahwa tongkang batu bara tidak boleh lagi melintas di bawah jembatan Tembesi sebelum jembatan ini selesai diperbaiki karena lagi rusak begitu. Nah, jembatan Tembesi pekan lalu memang ditabrak sebuah tongkang dan tidak segera diperbaiki hingga kini. Warga juga mengancam akan melakukan aksi yang sama lagi jika nanti ada tongkang batu bara lain yang tetap nekat melintas. Sementara takbot yang sudah terlanjur melintas diminta untuk putar balik. Ini semata-mata hanya untuk melindungi jembatan agar tidak semakin rusak, tapi kemudian cara-cara juga harus baik. Jangan sampai mengancam keselamatan orang lain, karena sangat-sangat berbahaya. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan pada pagi hari ini, mengawali Apa Kabar Indonesia Pagi. Kayaknya nggak afdol juga, di hari libur ini kita nggak pantau bagaimana kondisi ruas jalan yang biasanya dilewati untuk masyarakat berwisata, begitu ya. Dari Jakarta mau ke Bandung, melalui tol ini nih, Evat ya. Ini kita sudah bergabung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri untuk melihat bagaimana kondisi langsung dari kilometer 57 Tol Japek, Jawa Barat. Selamat pagi, Bribda Jessica, silakan informasinya. Baik, terima kasih Alfat dan Kamarati serta selamat pagi pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden pagi hari ini berada pada kawasan Gerbang Tol Jakarta Cikampek dan untuk kondisi arus lalu lintas baik dari arah Cirebon maupun dari arah Jakarta dari kedua arahnya masih tergolong dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 60 sampai dengan 80 km per jamnya dan belum ada peningkatan arus lalu lintas yang signifikan pada pagi hari ini dan juga belum terlihat adanya tanda-tanda ketersendatan juga yang berarti pada pagi ini. Kami juga mengantisipasi kepada para pengendara terhadap banyaknya kendaraan besar seperti bus dalam kota juga truk pengangkut barang. Untuk itu tetap kondisikan laju maksimal dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga bagi Anda yang akan memasuki gerbang tol untuk dapat mengurangi laju maksimal kendaraan Anda. Pastikan juga saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Dan kami kabarkan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 156 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 21 luka berat dan 212 luka ringan. Dari 156 kasus laka lantas tersebut, 98,8% terjadi di jalan non-tol, di mana faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan sekitar 40 korbannya adalah pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu besar harapan kami bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan dan juga pastikan kondisi fisik ataupun kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum berkendara.
serta kami ingatkan untuk tidak berhenti di bahu jalan dan berhentilah di rest area atau beristirahat di rest area yang telah disediakan secara bergantian. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Jessica mengabarkan pantauan langsung hari ini di gerbang tol Cikatama yang menuju ke arah Jawa Tengah dan juga ke Jawa Barat, ke Bandung begitu ya. Terima kasih, kondisi masih lancar, saat yang tepat untuk liburan, untuk berjalan, tapi jangan kemana-mana dulu, tonton dulu Aki Pagi, karena kita ada informasi dari Pariaman nanti, ini kita akan membahas soal seorang gadis cilik berumur 11 tahun yang tewas terbakar karena ulah temannya saat sedang membakar sampah di lingkungan sekolah. Dan ternyata diketahui si gadis cilik ini juga punya gizi buruk. Nah, kita akan bahas mengenai hal tersebut. Usai jeda ya, tetaplah bersama kami di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ada informasi yang cukup miris. Ada seorang bocah perempuan berusia 11 tahun namanya Adelia di Padang Pariaman yang divonis gizi buruk. Lalu kemudian ia juga mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya karena ulah sang teman. Adelia akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama lebih kurang ini 4 bulan lamanya. Awalnya kejadian ini terjadi pada 23 Februari yang lalu. Bocah Malang ini sebelumnya lagi gotong royong sama siswa lainnya di sekolahnya. Jadi terjadi di lingkungan sekolah. Saat itu disuruh untuk membakar sampah. Salah seorang siswa menyiramkan bensin ke tubuh Adelia, iseng katanya. Tidak lama kemudian api pun dengan sekejap membakar tubuh dari Adelia ini. Nah, sontak Adelia merasa kesakitan dan dalam keadaan panik. Ia menyelamatkan diri ke kamar mandi sekolah, kemudian diketahui oleh gurunya. Pasca kejadian, Adelia juga sempat ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Lubuk Basung Agam. Lalu akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit M. Jamil di Padang. Nah, di rumah sakit M. Jamil Padang inilah Adelia dirawat intensif selama 1 bulan. Lalu dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan, tapi akhirnya kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Sebenarnya peristiwa ini memang harus diusut tuntas ya, karena memang boleh dikatakan iseng tadi, tapi korban ini mengalami luka bakar sampai dengan 80%. Betul. Juga sudah dirawat kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya meninggal dunia. Kita akan langsung bergabung dengan keluarga korban. Sudah ada Mbak Media Madona. Mbak Dona, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dona. Sebelumnya kami sangat prihatin dan juga turut berduka cita atas kehilangan ananda tercinta. Semoga keluarga diberikan ketabahan Mbak Dona. Sejauh ini Mbak Dona sudah juga pihak keluarga akan melaporkan kepada pihak kepolisian ya kabarnya ya. Ini gimana sih Mbak ceritanya? Kabarnya juga Ananda ini, Adelia, selain juga mengalami luka bakar, dirawat 4 bulan dan juga mengalami gizi buruk ya Mbak. Boleh diceritakan kronologinya? Kronologinya hari Rabu 28 Februari 2024, Adelia ini sekolah di SDN 10 Duran Jantung. Dia kelas 4. Hari itu di jam pelajaran olahraga, dia sama teman-temannya disuruh goro di belakang sekolah bakar sampah. Kemudian dia bakar sampah, setelah sampah dibuang, posisinya masih berdiri di sekitaran tempat sampah itu. Dia hari itu kan bulan Februari itu kan ada angin-angin kencang gitu Mbak. Jadi dia lagi bakar sampah, tiba-tiba temannya mengambil botol bensin, langsung disemprot ke arah Delia. Karena Delia kena semprotan bensin, kemudian api yang tadi itu menyambar ke badan dia. Api menyambar ke badan dia, kemudian karena badannya udah terbakar, temannya lari semua tuh. Dia ditinggal sendiri, karena dia punya inisiatif untuk menyelamatkan diri, dia lari ke kamar mandi, tahu-tahu kamar mandinya terkunci. Kemudian dia lari lagi ke depan ke kelas, nyampe di kelas barulah teriak semua teman-teman dan guru-gurunya. Bahkan ada gurunya mengatakan sempat pingsan guru 2 orang katanya. Setelah dia terbakar, gurunya melihat, dia disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Disuruh guling-guling ke tanah, kemudian datang guru olahraganya dan membantu memadamkan api. Setelah itu dibawa ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas itu dia dirujuk ke rumah sakit RSUD Lubuk Basung. Kemudian Mbak dia Dona, pada saat gotong royong ini, Adelia ini ada pendampingan nggak dari guru untuk membakar sampah? Karena kan bermain dengan api segala macam, harusnya ada pendampingan. Harusnya kan iya, karena itu kan benda berbahaya yang dekat anak-anak. Tapi tidak, dia kata almarhum ini, saya tanya kan,
dia setelah disuruh ditinggal aja sama wali kelasnya, murid-murid doang di belakang, tidak ada didampingi. Baik, Mbak Dona, apa keterangan dari Delia sebelumnya? Apakah memang temannya ini sering melakukan bullying dalam arti seperti itu sehingga kok tega sampai menyiramkan bensin ke tubuh Delia? Nah, kami pun kagetnya setelah dia dirawat selama 35 hari di M. Jamil kan dipulangkan. Jadi baru terbuka sama Delia nih semuanya, ternyata selama ini dia sering dibully, sering didorong, digempleng kepalanya gitu kan, ditendang, seringlah dibully gitu sampai dia mengadu ke gurunya dan guru bahkan menyalahkan dia. Dia bilang sama seperti ini kan sama Delia, kamu kan perempuan, ngapain kamu main sama anak laki-laki? Lah kalau kita di sekolah kan tidak ada perbedaan teman laki-laki dan perempuan, kan sama saja. Ini yang suka bully satu orang atau berapa orang, Mbak Dona? Yang menyiramkan bensin itu. Oh, itu aja ya? Orang yang sama dalam arti ya? Oke. Iya, orang yang sama. Oke. Lalu kemudian apakah ada tindakan hukum, kemudian ada laporan yang akan dilakukan? Oh, kami waktu pada hari almarhum ini meninggal 21 Mei kemarin, kami sudah mendatangi Kapolres, sudah buat pengaduan. Oke, lalu ada tindak lanjut dari kepolisian apa? Sudah ada pemanggilan, pemeriksaan, dan lain sebagainya kan, mungkin? Kemarin itu kan baru diwawancara karena kita bikin pengaduan. Harusnya kan hari itu kita di BAP karena kita mendapatkan ke Malang kan, jadi diundur. Pihak terlapornya siapa di sini? Pihak sekolah kah atau korban atau pelaku penciraman bensin tadi? Kami melaporkan dua-duanya. Baik, Mbak Dona, kalau boleh diinformasikan, karena kan kabarnya Delia ini sudah dirawat kurang lebih 4 bulan, bahkan juga selain menderita luka bakar, tapi juga ada gizi buruk, Mbak, di situ. Nah, ini faktor apa sebenarnya kalau boleh diketahui? Kalau ini kan selama dia sakit itu kan dia makan susah. Mungkin karena sakit yang deritanya itu kan nggak nafsu makan ya kan. Tapi kok dokter di rumah sakit tega memulangkan dengan anak kondisi gizi buruk gitu dipulangkan. Kami pun kaget, tahu-tahu anak ini udah nyampe di rumah aja. Dan itu pun ambulan yang membawa pulang ambulan dari daerah kami, dari negara kami gitu. Oke, jadi ini saat dirawat pertama ya Mbak ya? Kemudian pulang ke rumah, kemudian dirawat lagi begitu? Iya, dia kan pulang seminggu sebelum Lebaran. Kontrol pertamanya 8 April. Itu saya datang, saya ikut pergi kontrol ke rumah sakit itu. Dan saya pun sudah berdebat dengan dokternya, kenapa anak dengan kondisi seperti ini dipulangkan. Sedangkan luka bakarnya aja 15% aja belum sembuh dari total keseluruhan. Tapi alasan rumah sakit itu katanya tidak ada anak ini dipulangkan karena tidak ada penyakit lain yang diderita kecuali luka bakar. Terus saya bilang, dengan keadaan seperti ini sanggup rumah sakit memulangkan pasien, saya bilang gitu. Tapi apalah daya kita sendiri, dia rame, tetap aja kita kalahkan, Mbak. Jadi dipulangkan lagi 4 hari di rumah, dia drop, langsung dirawat lagi di rumah sakit itu selama 10 hari. Setelah 10 hari itu kan pulang lagi, drop lagi, viral lah kan anak nih, Bupati turun, langsung diinstruksi dirawat di RSUD Parit Malintang Padang Pariaman. Di sana ada sekitar semingguan anak nih drop, dirujuk lagi ke M. Jamil. Baik, terima kasih Mbak Dona. Sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga kasus ini ada jalan keluarnya untuk pihak keluarga dan diberikan keadilan kepada Delia juga pastinya ya. Dan yang paling penting tidak terulang lagi dimanapun itu terjadi. Terima kasih Mbak Dona. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan perbincangan dan juga informasi terkait Peggy, DPO dari pembunuhan Vina ini sudah diamankan pihak kepolisian. Apakah ini juga dapat mengungkap kasus kematian Vina dengan terang benderang? Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 rumah di permukiman padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini api pertama kali muncul terlihat dari atap rumah seorang warga dan langsung membesar. Ini merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk pinggiran rel Belawan Bahari, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Jadi banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat kebakaran ini semakin membesar. Petugas damkar dibantu warga berupaya untuk memadamkan api.
Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil damkar ini diturunkan ke lokasi kejadian. Kita beralih ke informasi seputar banjir di Kutai Barat, Kalimantan Timur yang ketinggian airnya masih cukup tinggi, bahkan di beberapa wilayah masih mencapai 1 meter tinggi ketinggian banjirnya. Nah, banjir kiriman dari Mahakam Ulu ini masih berdampak di wilayah Kutai Barat, pemirsa, dan salah satu wilayah yang masih terdampak adalah Kampung Bohok, Kecamatan Barong Tongkok, yang merendam rumah warga hingga lebih dari 1 meter ketinggiannya. Sebagian warga ada yang mengungsi ke rumah kerabat yang memang tidak terdampak banjir, tapi ada pula warga yang memilih untuk tidak mengungsi, memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka dengan harapan banjir bisa segera surut saat cuaca cerah. Imbas banjir yang masih merendam rumah-rumah warga ini, petugas gabungan dan relawan akhirnya harus berkeliling patroli memantau sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi warga ada yang perlu dievakuasi atau tidak. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Jembatan ini sepanjang 180 meter. Ini jembatan yang menjadi penghubung antara kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ini putus. Sebagian badan jembatan ini dihanyutkan arus sungai. Jadi jembatan Alai, Desa Panglima Sampung ini sempat mengeluarkan bunyi patahan yang terdengar warga sekitar sebelum akhirnya jembatan ini roboh. Warga mendengar suara tersebut buru-buru melaporkan ke polisi dan saat aparat memeriksa jembatan, tiba-tiba badan jembatan langsung runtuh dan terbawa arus deras sungai. Setelah jembatan itu terputus, warga ini pun terpaksa harus memutar jauh atau menggunakan perahu untuk dapat menyeberangi pulau guna menjangkau kota Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan Panglima Sampung ini ternyata baru sudah dibangun sejak tahun 2002 silam. Kembali ke informasi seputar banjir, pemirsa. Pasca banjir bandang di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Ampek Koto di Agam, Sumatera Barat, gedung sekolah dasar 03 Koto ini sudah rata dengan tanah saat ini kondisinya. Nagari Koto Tuo, Kecamatan Ampek, Kota Kabupaten Agam adalah salah satu dari 5 nagari yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei lalu, pemirsa. Kejadian itu memang hampir bersamaan dengan adanya banjir lahar dingin Merapi yang meluluh lantakkan sejumlah permukiman warga. Gedung sekolah dasar atau SDN 03 Koto Tuo ini nyaris hancur 100% karena terjangan banjir bandang dari hulu Gunung Singgalang. Saat ini ada 108 murid sekolah dasar yang terpaksa belajar di gedung MDS tempat dengan waktu yang kurang efektif jadinya. Rencananya gedung sekolah yang baru ini akan dibangun dan direlokasi, namun belum diketahui kapan dan di mana akan direalisasi tersebut. Nah, pihak sekolah berharap segera ada bantuan gedung baru untuk kelancaran proses belajar mengajar dari para siswa SD ini. Ya, kasus kematian Vina dan juga Eki sudah 8 tahun lamanya. Akhirnya pihak kepolisian ini berhasil mengamankan 1 DPO atas nama Peggy alias Perong di Bandung, Jawa Barat. Apakah status dari Peggy ini masih menjadi saksi atau sudah tersangka? Dan apakah juga pihak kepolisian sudah mengamankan atau mengantongi 2 DPO lainnya? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Delapan tahun berlalu, akhirnya DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Perong ditangkap. Peggy ditangkap di Bandung pada Selasa malam oleh tim Ditreskrimum Polda Jabar. Ya, tewasnya Vina dan Eki, 2 remaja yang awalnya disebut kecelakaan tunggal, kemudian menguak fakta lain. 11 orang dianggap bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki. 8 orang diantaranya sudah diproses hukum hingga ke pengadilan, dan 7 diantaranya tengah menjalani hukuman. Polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong yang hanya berjarak 400 meter dari lokasi yang disebut sebagai tempat eksekusi Vina dan Eki. Hal ini mengundang pertanyaan, mengapa Peggy baru sekarang ditangkap? Mengapa begitu sulit hingga menunggu waktu 8 tahun lamanya untuk mengungkap kebenaran kematian Vina?
tim TV One mengabarkan. Pagi hari ini kita sudah bersama sejumlah narasumber untuk mendiskusikan mengenai kasus pembunuhan Vina ini. Kenapa kemudian Peggy yang buron 8 tahun begitu mudah ditangkap? Nah, kita akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kita sudah bergabung di studio, ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Lalu ada Pak Abdul Fikar Hajar selaku pengamat hukum pidana, nanti akan bicara soal dari kacamata pidana. Lalu kita sudah bergabung juga melalui sambungan daring, ada Ibu Kartini selaku ibu dari Peggy yang ditangkap. Selamat pagi Ibu Kartini. Pagi Pak. Pagi. Dan juga di sebelahnya ada Ibu Yanti Sugianti selaku pengacara dari Peggy juga. Selamat pagi Bu Yanti, selamat pagi Bu Kartini. Saya ingin ke Ibu Kartini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kartini. Ya, pagi. Pagi semua. Pagi Pak. Baik Bu, Pagi. kami ingin tahu karena banyak yang beredar informasi bahwa Peggy yang ditangkap, anak ibu ini bukanlah DPO yang dicari selama ini. Iya. Memang anak saya bukan DPO yang dicari selama ini, karena anak saya waktu kejadian tidak ada di sini. Bahkan anak saya pun tidak menahu tentang pembunuhan ini. Ada saksi juga. Oke, ini kan kejadiannya ada saksi bondol kalau waktu kejadian Bu. anak saya. Baik, ini kan kejadiannya Agustus 2016. Ya. Pada saat itu Peggy ada di mana Bu? Ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. Oke. Bu Kartini, jadi sebelum pihak kepolisian menangkap atau mengamankan Peggy ini, adakah mendatangi rumah ibu di Cirebon, Jawa Barat untuk bertanya mengenai Peggy dan lain sebagainya? Atau di tahun 2016 silam memang sempat ada tuduhan juga kepada Peggy, atau mungkin pihak kepolisian juga sempat mengamankan Peggy atau gimana? Waktu kejadian 2016 emang sempat ada penggerbegan Peggy, tapi kemudian setelah kasus adem udah nggak ada lagi yang nyari Peggy, udah begitu. Iya, penggerbekan di rumah ibu berarti ya di Cirebon, Jawa Barat ya, bukan yang di wilayah Bandung ya? Ya, bukan yang 2016. Saat penggerbekan di tahun 2016, Peggy berarti tidak ada di rumah saat itu kondisinya ya? Tidak ada, sedang kerja di Bandung. Tapi selama 8 tahun ini pernahkah Peggy diperiksa Bu atau dibawa pihak kepolisian misalnya untuk dimintain keterangan? Tidak. Oke, waktu itu alasannya apa? Apakah ada keterangan kemudian usai penggerbekan terjadi, lalu Ibu bilang tadi situasinya menjadi adem ayem lagi, tidak ada pembicaraan lagi. Ini ada keterangankah mengenai hal tersebut yang menjelaskan kenapa kemudian tidak dilanjutkan hasil dari penggerbekan tadi? Tidak ada. Baik, Ibu Kartini, dari pengakuan Egy, mungkin keluarga sudah sempat berbincang dengan Peggy juga. Apakah Peggy mengenal Eki dan juga Vina atau mengenal terpidana lainnya, Bu? Tidak. Tidak sama sekali? Tidak. Baik, Ibu juga sempat mengatakan kan bahwa Peggy ini tidak ada kaitannya dengan kasus kematian Vina. Apakah memang ada bukti-bukti juga yang dimiliki oleh pihak keluarga sehingga bisa disampaikan kepada pihak kepolisian, Bu? Ada bukti yang cukup kuat nggak? Ada. Ada. Berupa apa tuh, Bu? Banyak apa saksinya, bentuknya? Bu. Baik, saksi atau mungkin ada Ya, surat saksi, kerja dan saksi lain orang sebagainya? aja ada waktu. Oke. Ya, surat kerja ada sama ibu. Baik. Oke, selama 8 tahun ini Bu, Peggy aktivitasnya apa saja? Karena informasinya Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan, begitu. Apakah ada pekerjaan lain yang ia lakukan, berjualan atau misalnya dan lain sebagainya? Tidak.
Tidak, Peggy hanya kerja bangunan. Baik, Ibu kapan terakhir berkomunikasi dengan Peggy sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian? Saya lupa. Baik, apa yang disampaikan terakhir? Adakah menyampaikan terkait kasus ini dan lain sebagainya? Atau menceritakan sudah ada pihak kepolisian yang mendatanginya di Bandung, Jawa Barat? Ya, waktu itu ya ada Peggy di Bandung di Jawa Barat didatangin polisi. Saya juga kaget. Tapi saya bersikeras keras karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Jadi saya mohon ke seluruh pemirsa yang mendengarkan, saya mohon. Ibu Kartini, kapan Peggy didatangi oleh pihak kepolisian? Apakah didatangi saat akan ditangkap itu atau sebelumnya pernah didatangi juga? Tidak tahu, saya kan Peggy waktu penangkapan ada di Bandung, jadi saya tidak tahu. Baik. Oke. Jadi sejak penangkapan sampai saat ini Ibu belum ada komunikasi dengan Peggy? Sudah waktu di Polda. Apa Bu yang disampaikan Bu? Saya sama anak saya. Iya, betul. Anak saya menyampaikan, "Mah, saya tidak melakukan kejahatan seperti itu, Mah. Demi Allah saya tidak melakukan. Jika saya melakukan kejahatan itu, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya," kata anak saya begitu. Sekarang Peggy minta doanya mama sama bapak. Seandainya Peggy, ya. Ya, lanjutkan boleh Bu. Seandainya Peggy tidak ada umur di sini, Peggy minta doanya mama sama bapak. Peggy rela mati syahid jadi korban yang tidak pernah Peggy lakukan selama ini. Begitu Bu kata Peggy. Baik, Bu Kartini, kalau mungkin Peggy ini pernah tidak Bu masuk dalam komunitas atau menjadi anggota dari geng motor sebelumnya? Tidak. Tidak pernah ya? Tapi Peggy punya motor Bu, di rumah ada Bu? Ya. Waktu itu ada smash. Motornya pada saat penggerebekan disita polisi atau masih tetap berada dalam kepemilikan keluarga? Disita polisi sampai sekarang. Oke. Baik, Bu, saat kejadian di wilayah Cirebon, Jawa Barat, ini kan heboh ya, kematian Vina dan juga Eki. Apakah Ibu dan juga Peggy sempat berkomunikasi, membahas mengenai hal ini? Ya, saya bertanya sama Peggy, sedangkan kasus-kasus yang terdengar anak saya yang terlibat. Jadi saya ngomong sama Peggy, "Peggy, apa kamu pernah melakukan kejahatan itu?" Peggy ngomong, "Tidak, Mak. Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Peggy juga sadar, Peggy orang tak mampu. Buat apa Peggy melakukan kejahatan seperti itu? Peggy juga punya adik perempuan. Peggy juga takut kualat nanti barangkali tertimpa pada adik perempuan Peggy." Kayak gitu Peggy ngomong, Bu. Oke, baik. Saya bergeser ke Ibu Yanti, kuasa hukum dari Peggy. Bu Yanti, saat ini untuk status Peggy sendiri, saksikah atau sudah tersangka? Bagaimana update terbarunya? Kebetulan waktu kami dan tim datang ke sana pada saat Peggy di BAP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka karena keterangan dari penyidik bahwa Peggy sudah 1 kali 24 jam sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penetapan tersangkanya baru beberapa waktu terakhir ini ya Bu ya?
Iya, penetapan tersangkanya itu seperti tergesa-gesa. Kami kan Peggy ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 jam 6 sore. Keterangan dari orang tuanya Peggy. Kemudian saya subuh itu 22 Mei 2024 saya berangkat subuh. Saya udah nyampe sana sekitar jam 9 dan saya hanya diperbolehkan melihat Peggy dan belum boleh berkomunikasi dengan Peggy. Kemudian saya disuruh menunggu dan baru bisa komunikasi dengan Peggy itu di jam 8 malam. Saya menunggu dari jam 9 sampai jam 8 malam. Ya karena kita sama-sama penegak hukum, saya hormati apa yang menjadi keputusan dari polisi. Saya tunggu. Walaupun saya saat itu kecewa, kok saya disuruh nunggu begitu lama gitu. Saya belum bisa komunikasi dengan klien saya. Padahal saya pengen komunikasi dan saya ingin mengajukan penangguhan penahanan saat itu. Tapi begitu saya masuk dan bisa berkomunikasi di jam 8 malam, saya langsung disodorkan bahwa Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya hanya mendampingi BAP saat Peggy sebagai tersangka dan saya tidak Ya, lanjutkan lagi Bu. Ya, silakan. Mbak. Silakan Bu. Ya, saya tidak mendampingi Peggy saat diperiksa sebagai saksi. Saya hanya mendampingi Peggy setelah ditetapkan sebagai tersangka di jam 8 malam. Baik, Bu, apa alat buktinya sudah dikumpulkan pihak kepolisian yang juga ini memantapkan pihak kepolisian untuk menangkap Peggy, Bu? Saya sempat tanyakan itu, kenapa ini secepat ini kok ditetapkan sebagai tersangka, bukti apa? Karena bukti-bukti sudah kuat, sudah cukup, polisi bilang seperti itu, tapi kita tidak ditunjukkan bukti apa yang mereka katakan cukup itu. Oke. Baik, nanti kita akan juga minta pendapatnya dari Pak Arianto dan juga Pak Fikar mengenai hal ini, bahwa Peggy sudah jadi DPO bahkan sebelum jadi tersangka. Saya ingin tahu mengenai hal tersebut. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, saya akan langsung ke Pak Arianto tadi. Pak Arianto, ada penetapan tersangka yang baru dilakukan beberapa hari terakhir ini, tapi DPO-nya sudah keluar sebelum itu, Pak. Penjelasannya seperti apa biasanya, Pak? Terima kasih. Saya akan jelaskan ya. Yang viral sekarang ini adalah 8 tahun jadi DPO, kok kemudian baru ketangkap setelah rame, cuma 15 hari. Yang terjadi adalah begini, kasus ini tahun 2016, pertama kali adalah penemuan adanya orang meninggal 2, Vina sama si Eki. Oleh Polsek diberitahukan kepada keluarganya, bahwa ini kecelakaan tunggal. Waktu itu keluarganya menerima aja, nggak masalah. Tapi setelah dia mengetahui bahwa ini kecelakaan kok HP-nya nggak rusak dan sebagainya, dia jangan curiga. Bikinlah laporan polisi ke Polres. Oleh Polres diterima dan Polres kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan sigap ya, cepat sekali waktu itu, sehingga dan diduga ya waktu itu dia dianiaya oleh geng motor. Polres mengadakan penangkapan dan kemudian proses selanjutnya. Jadi saya ingatkan ya, polisi itu tugasnya kalau ada pembunuhan hanya bikin penyidikan. Penyidikan itu artinya mencari bukti, saksi, dan petunjuk dan sebagainya, diramu dalam satu berkas, kemudian serahkan pada jaksa. Jaksa akan meneliti apakah ini kasus kejadian, apakah tersangkanya betul apa tidak, ya. Kemudian serahkan pada hakim. Hakim akan meneliti kembali dan kemudian akan memutus. Nah ini yang terjadi waktu itu, polisi sudah mengumpulkan dan kemudian memberkas, ya. Dan ketika waktu itu Kapolres mengumumkan, kami sudah menetapkan 11 tersangka. Yang 8 sudah kami tahan, yang 3 masih DPO. Nah, apa artinya DPO ini? DPO ini dibikin karena keterangan daripada 5 orang ini menyatakan bahwa ini Pak pelakunya. Dia tuduh gitu. Jadi sekarang menentukan dia sebagai tersangka itu bukti awalnya hanya keterangan yang 5 saksi ini. Maka diciptakanlah DPO karena dicari rumahnya nggak ketemu. Dan kita polisi juga nggak bisa menemukan di mana, sehingga dia butuh bantuan masyarakat, dibikinlah DPO. Ketika sudah selesai berkas diserahkan ke jaksa, ternyata yang 5 ini mencabut keterangan BAP-nya di awal. Mencabut keterangan, bukan BAP semua ya, mencabut keterangan bahwa ini yang ada pelakunya. 3 orang ini ya. Akibat dicabut kesaksian itu, maka tidak ada lagi dasar untuk bikin ini DPO. Tapi DPO nggak dicabut, cuma biarkan aja. Kenapa? Polisi sudah puas dengan bisa mengirimkan
8 berkas dan oleh jaksa diterima dan oleh hakim divonis, itu tugas polisi waktu itu dianggap Tapi selesai. kenapa baru ada 3 DPO sekarang ini? Apakah memang karena sudah dulu, diangkat ke layar lebar dan gini, lain sebagainya? Waktu itu ya begitu 8 orang itu sudah divonis, polisi sudah selesai waktu itu, tidak meneruskan pencarian 3 orang ini. Tapi nggak dicabut, cuman tidak diteruskan karena kan kesaksian tadi kan cabut. Oke ya. Sudah selesai kan? Dan menurut pengamatan saya itu tugas polisi sudah bagus karena sudah masuk ke penjara. Menangkap 8 orang. Belakangan baru muncul ini ada film itu kan, film yang pakai skenario gini. Yang muncul adalah 8 tahun DPO dikejar baru sekarang. Setelah ribut baru 15 ketangkep. Padahal gitu. DPO-nya baru ini yang dulu dihentikan. Ya. Nah sekarang ini muncul lagi DPO baru. Tapi kenapa di tahun 2016 Peggy ini pernah juga didatangi pihak kepolisian dan juga diduga sebagai... Ya itu tadi, kan dia ketika 5 orang itu mengatakan 3 orang itu jadi DPO, usaha polisi adalah mencari di mana dia ada, antara menggerap di rumahnya. Tapi karena nggak ada kan, makanya dibikin DPO itu, gitu loh. Tapi ada keterangan nggak Pak, kenapa kemudian kelima saksi tadi, 5 terpidana tadi itu mencabut pernyataan soal 3 DPO itu? Keterangan itu saya tahu ya, tetapi di berkas pasti tidak ada alasan mencabut dan dia mesti. Dan memang tidak diwajibkan untuk mencantumkan alasan pencabutan itu hak daripada orang yang diperiksa mencabut, selesai urusan. Gitu. Tidak ada intervensi di situ Pak, informasinya? Pencabutan itu udah pasti. Entah dia kesadaran sendiri atau ada tekanan. Yang saya dengar ya, ini ketekanan itu ada orang yang mengancam dia kalau sampai menyatakan ini jadi DPO, dia nanti akan celaka. Nah, sehingga dia kan ketakutan ya, dia cabut itu aja, sudah gitu. Pak Arianto, sebenarnya kan pihak kepolisian juga kita tahu ya ada manajemen penyidikan tindak pidana di mana setiap berkas, dokumen, administrasi semua lengkap begitu ya. Apakah pihak kepolisian yang saat ini Polda Jawa Barat bekerja juga berdasarkan yang di tahun 2016 silam? Atau memang kalau yang sekarang ini beda, karena gini ya. Sekarang ini dia dinyatakan jadi DPO lagi karena orang ribut di lapangan. Ya kan gitu kan, tuntutan mosok dulu nggak ketangkep. Oke lah, polisi dengan sigap melayani masyarakat. Tugasnya sekarang adalah menangkap kembali itu 3 orang dan kemudian mengumpulkan bukti lagi. Apakah cukup nggak dia dijadikan tersangka untuk bahwa dia ikut serta dalam itu. Jadi ini nanti ya 3 orang itu pasti akan diburu, kemudian kalau ditangkap akan ditanya apa buktinya, kemudian nah disinilah polisi membutuhkan saksi yang baru yang tambahan supaya bisa menjerat 3 orang ini jadi tersangka. Jadi tersangka dan dikirimkan ke kejaksaan. Polisi nanti kalau seandainya mengumpulkan bukti semua akan dikirimkan berkasnya ke jaksa. Jaksa akan meneliti, kalau cukup dia akan nuntut, kalau enggak polisi akan masih dihentikan. Jadi jangan kecewa nanti kalau 3 orang ini kemudian akhirnya ending kepada SP3 atau kemudian dikirim oleh jaksa sampai divonis tapi tetap mengatakan bahwa saya tidak bersalah kok ditangkap. Bisa ya seperti itu pastinya. Bisa terjadi. Ya. Kemungkinan ada ya. Sekarang yang terjadi kan masing-masing kan dengan argumentasi sendiri bahwa saya tidak bersalah. Bahkan sudah dipidana pun masih mengatakan tidak bersalah ya. Itulah gambarannya ya Bu. Ini 3 orang ini DPO ini kan masih kecil buktinya ya. Dipaksakan harus ketangkap. Giliran yang sudah ketangkap dan sudah diperiksa di pengadilan pun pengacaranya mengatakan ini pengadilan nggak benar ini gini. Apa bukti-bukti apa nggak cocok ini sehingga ini semua kan dikoreksi itu. Padahal tapi sebenarnya tersangka ini juga bisa memberikan bukti kan Pak. Dalam arti tadi pihak keluarga mengatakan bahwa ada saksi, ada surat kerja itu yang menyatakan dia kan gitu Pak. Tapi masih bisa dibuktikan juga kan nantinya. Ya nanti apa yang diomongkan oleh keluarga tadi itu silahkan sampaikan kepada polisi supaya polisi itu mengumpulkan bukti ya. Karena yang dikumpulkan oleh polisi itu ya bukan hanya bukti yang memberatkan tersangka, karena penyidikan adalah mencari jelasnya perkara. Jadi yang memberatkan maupun yang meringankan pasti dia ramu supaya dipelajari oleh jaksa ini patut enggak ini jadi tersangka dan untuk menjadi pertimbangan hakim apakah patut enggak dihukum apa tidak. Jadi intinya gitu. Jadi penyidikan polisi sudah selesai tuntas dengan baik, tapi sekarang dikejar-kejar polisi masih itu yang saya tidak terima sebagai polisi gitu. Baik Pak Fikar, ini kan ada mekanisme pra-peradilan ya, kalau memang pihak keluarga menyatakan tidak menerima penetapan tersangka begitu. Ini prosedurnya bagaimana? Dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kartini tadi, pembantahan-pembantahan tadi, itu harus bisa dibuktikan atau bagaimana untuk bisa masuk ke pra-peradilan? Ya, oke. Pra-peradilan adalah lembaga untuk menguji apakah penetapan tersangka atau penghentian penyidikan atau
ada hal lain juga yang bisa diuji melalui pra peradilan itu, sah atau tidak gitu ya tindakannya. Nah, tapi yang harus dilihat adalah begini, yang namanya penyelidikan itu kan sebenarnya serangkaian tindakan untuk menyimpulkan ada nggak peristiwa pidananya, Ya, betul. baru ditingkatkan ke penyidikan. Nah di penyidikan itu sebenarnya mencari tersangkanya kan begitu. Nah kalau ini sudah masuk ke tahapan penyidikan, ya maka sebenarnya polisi dengan bermodalkan minimal 2 alat bukti, dia sudah menetapkan tersangkanya. Gitu. Dan tersangka juga bisa menguji itu. Nah itu tadi pra peradilan itu. Nah jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ada ketidaksesuaian, di satu sisi polisi menganggap sudah ada bukti bahwa orang ini bisa diteruskan menjadi satu perkara pidana, tapi di sisi lain umpamanya ada tersangka yang tidak terima dengan penetapan itu, ya saya kira mekanisme hukumnya ada itu tadi, pra peradilan itu. Gitu. Jadi tinggal dibawa saja ke pra peradilan gitu. Ya, artinya apa? Artinya dua pihak punya kesempatan yang sama gitu, ya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ada tenggat waktu nggak dalam pra peradilan ini, Pak? Saya kira sepanjang proses ini masih jalan, tidak ada hambatan untuk mengajukan. Walaupun statusnya sudah tersangka ya? Iya. Justru itu kan? Justru itu ya? Ya justru tersangka itu yang harus diuji. Gitu loh. Kalau belum ditetapkan sebagai tersangka, apa yang mau di pra peradilan kan gitu. Justru penetapan sebagai tersangkanya itu yang penetapan tersangka, penyitaan, penyidikan dan sebagainya itu bisa diuji melalui Pak Fikar, selain juga pra peradilan gitu yang menjadi sorotan masyarakat selama persidangan di tahun 2016 silam begitu, ini tidak ada 3 nama DPO yang sekalipun dikeluarkan di persidangan. Ya. Ini bisa ya seperti itu? Dalam arti berarti sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto bahwa memang berkas yang mengenai 3 DPO itu sudah dicabut sehingga sampai dengan saat ini juga di pengadilan yang pertama memang tidak ada nama 3 DPO itu. Ya seharusnya begitu, karena dia tidak ada namanya, dia bukan bagian dari peristiwa itu kan mestinya begitu secara logisnya gitu. Nah tapi secara yuridis ketika kemudian ada orang menyebutkan ada 3 orang ini juga punya peranan dalam peristiwa itu, ya polisi sebagai penegak hukum harus bekerja juga gitu. Punya kewajiban itu. Punya kewajiban untuk menindaklanjuti itu, bahwa ini yang 3 itu adalah bagian dari peristiwa yang dilakukan oleh 8 itu, mungkin seperti itu. Baik. Okay. Pak Fikar atau Pak Arianto ada yang mau bertanya dengan keluarga Peggy? Silakan Pak. Saya tidak bertanya ya, tapi saya hanya menyarankan pada mereka ya. Pada keluarga itu tadi ya, kalau merasa anaknya itu ditangkap dan itu salah tangkap itu ya, itu dia bisa langsung komplain kepada polisi atau kepada siapapun dia bisa komplain itu ya. Bahkan tadi bisa mengajukan pra peradilan tadi. Kalau ditangkap dan sebagainya itu. Tadi saya tambahkan ya, pra peradilan itu jangkanya Pak, sepanjang kasus itu belum disidangkan boleh mengajukan pra peradilan. Jadi ini nanti ya, kalau yang merasa salah tangkap itu waktunya dia untuk mengajukan pra peradilan bahwa ini nggak benar itu. Itu termasuk juga yang dulu itu si Tata yang katanya dulu kalau misalkan itu mestinya dulu-dulu itu dia mengajukan komplain gitu. Nah, sekarang udah tuntas dia mengajukan ngomong di media, nggak bisa. Jadi sebelum inkrah begitu ya Pak ya? Kalau peradilan diajukan sebelum disidangkan kasusnya itu. Baik. Baik. Tapi kalau untuk yang itu tadi yang sudah diputus itu yang merasa dia mengajukan PK untuk anunya. Gitu. Oke, saya ingin ke pihak keluarga. Ibu Kartini ada jalur hukum untuk kemudian mempraperadilankan penetapan tersangka, Bu. Ada rencana ke sana, Bu, untuk kemudian menguatkan argumentasi pihak keluarga? Kami dan tim memang ada untuk melakukan pra-peradilan. Cuma yang kita sayangkan, kenapa di tahun 2016 setelah penggeledahan itu proses penyelidikan tidak dilanjutkan. Padahal kan dari pihak keluarga pun menyatakan Peggy tidak ada di tempat dan tidak menyembunyikan Peggy. Dan mereka mengatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa polisi tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Mungkin kalau misalnya ada surat panggilan kepada Peggy, pasti mereka akan kooperatif datang. Kenapa harus ditunda 8 tahun setelah booming, baru ada penetapan DPO, kemudian beberapa hari kemudian penangkapan? Itu yang ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat seperti itu.
Oke, tapi kan itu sudah yang berlalu, Bu. Nah, ini kan sekarang Ibu dihadapkan pada satu situasi yang baru yang masih bisa Ibu dimungkinkan untuk mengajukan pra-peradilan. Apa yang sudah Ibu sudah kumpulkan atau Ibu sudah siapkan untuk melawan hasil penetapan tersangka tersebut, Bu? Betul, kalau untuk mungkin kita melawannya dengan kembali dengan proses hukum lagi, kemudian kita akan melakukan pra-peradilan, Pak. Mungkin kita sudah mengumpulkan saksi-saksi yang memang menguatkan bahwa Peggy saat kejadian tidak berada di tempat. Itu aja mungkin yang kita akan lakukan, saksi-saksi dan bukti-bukti akan kita kumpulkan. Baik, Bu Yanti, tadi Anda sempat menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan. Dari pihak keluarga Peggy, apa saja memang kejanggalan yang dirasakan? Mungkin ini bisa memperkuat nantinya statement dari keluarga. Iya, kan saat 2016 sudah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy dan orang tua Peggy mengatakan Peggy ada di Bandung. Nah, kenapa polisi tidak melakukan tindakan proses perkara ini dilanjutkan untuk pemanggilan terhadap diri Peggy? Karena Peggy kan tidak lari, ada di tempat. Maksudnya tidak ada di Cirebon itu bukan berarti Peggy melarikan diri, tapi ada di Bandung sedang bekerja. Kenapa setelah penggeledahan itu proses penyelidikan tidak dilanjutkan? Harus menunggu 8 tahun, kemudian 8 tahun baru ada penetapan DPO. Itu yang saya katakan kejanggalan seperti itu. Dan saya juga kecewa dengan kinerja kepolisian. Bukannya saya tidak suka dengan kinerja kepolisian, tapi kecewa, itu aja, hanya kecewa dengan kinerja kepolisian. Kenapa tidak dilakukan penyelidikannya pada saat 2016? Memang kan Peggy tidak kemana-mana, dikatakan ada di Bandung sedang bekerja. Kan polisi bisa melakukan pemanggilan, mungkin kalau terjadi pemanggilan pun kita kooperatif. Saya sebagai kuasa hukum mungkin akan meminta Peggy, ayo kita datang, kita tidak bersalah kok, katakan, saya dampingi, kamu katakan, kamu tidak bersalah, kamu tidak ada di situ, ini saksi-saksi loh, ada 7 saksi yang bekerja bersama kamu di tanggal 27 Agustus 2016. Kenapa polisi kok menunda penyelidikan? Kan bisa dilakukan penyelidikan. Saya sebagai kuasa hukum Peggy saat itu 2016 mau mendampingi Peggy kalau ada pemanggilan secara resmi. Itu aja yang saya kecewakan. 7 orang saksi yang Anda katakan menguatkan posisi Peggy pada saat itu di Bandung, saat ini masih bersedia untuk dimintai keterangan mungkin? Iya, ada saksi yang sangat kuat saat itu adalah saudara Bondol. Dia karena dia tidak betah bekerja di tempatnya Peggy sedang membangun rumah seorang Chinese, kemudian dia pulang itu di malam minggu saat kejadian. Kemudian besoknya kan ada bicara-bicara ini ada pembunuhan terhadap Vina dan Eki gitu. Pembunuhnya namanya Egi gitu. Saat itu Peggy apa Egi, dia Bondol itu mengatakan begitu. Itu udah komunikasi dengan saya. Peggy, tapi kalau Peggy kan Peggy ada di sana. Tadi pas saya pulang pun dia sedang bekerja. Apa mungkin bukan Peggy yang dimaksud? Nah, itu saksi nanti yang akan saya hadirkan pada saat pra-peradilan kalau memang kita harus menempuh jalur itu. Tapi saya menyayangkan kenapa di 2016 tidak dilakukan kelanjutan penyelidikannya gitu, seperti itu. Baik, sebelum nanti saya terakhir ke Ibu dari Peggy, Pak Arianto ada yang mau ditanggapi Pak terkait hal ini? Ini suatu contoh ya, beliau seorang pengacara pun tidak bisa mendengarkan penjelasan saya tadi, apalagi masyarakat umum. Itu tadi kan mengapa kok nggak dikejar-kejar dari dulu? Kan tadi udah saya katakan, ketika itu ditanyakan sebagai DPO itu dulu, dan ketika itu digeledah rumahnya nggak ada, keterangan bahwa yang menerangkan ini 3 orang itu terlibat itu dicabut. Ya otomatis nggak diteruskan kan. Nah sekarang muncul tuntutan itu untuk ini sebagai tersangka, maka tindakan polisi sekarang harus menangkap untuk mencari klarifikasi gitu. Itu jadi kepada penasihat hukum tadi ya. Ini kalau memang ini sekarang ini dianggap itu melanggar hukum, di pra-peradilan itu penangkapan itu. Ya ada ranahnya ya. Tapi ini ya polisi akan mencari keterangan dari dia. Kalau memenuhi syarat akan dikirim ke jaksa akan meliti dan akan dikirim ke pengadilan. Bukan polisi itu langsung memvonis ya, enggak.
inilah KUHP yang baru, ada saringan-saringan ya, polisi tidak asal tangkap aja. Uang yang sudah dihukum aja masih merasa tidak bersalah, apalagi ini kan gitu. Jadi ini intinya gitu. Baik, terakhir saya ingin ke Ibu Kartini. Bu Kartini, harapan Ibu mengenai kasus ini, Bu. Silakan jika ingin Anda ingin sampaikan ke publik. Ya, saya sih cuman ingin anak saya bebas, anak saya tidak salah tangkap. Kan beda itu di DPO namanya Egi, alamat juga beda. Alamat Banjarwinangun, sedangkan anak saya Peggy Setiawan, alamat Desa Kepongpongan, Blok Simaja, RT 2 RW 2. Itu sudah cukup kuat bagi saya untuk menolak tuduhan ini terhadap anak saya, karena anak saya bukan pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Itu aja, Pak. Saya mohon kepada seluruh orang di Indonesia untuk menilai keluarga saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kartini dan juga Ibu Yanti sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Kita juga nantikan bagaimana proses penyidikan dari pihak kepolisian. Assalamualaikum. Kita harus ajak pemirsa juga untuk jeda dulu sejenak ya pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi berbincang dengan Pak Arianto dan juga Pak Fikar saat lagi tetap bersama kami. Ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita hadirkan dulu informasi pemirsa. Ini Aep yang menurut pernyataan sejumlah kuasa hukum terpidana pernah ditanyai oleh ayah Eki, Rudiana, Alia ini menjadi saksi kunci kejadian. Ini akhirnya buka suara, ia menyebut Peggy alias Perong yang ditangkap adalah benar sosok pelaku yang memang berada di lokasi pembunuhan Vina dan juga Eki. Aep ini memang warga Bekasi, Jawa Barat. Ia kembali diperiksa dan juga dimintai keterangan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon baru-baru ini. Ia diperiksa seputar DPO terduga pelaku pembunuhan Eki dan juga Vina di Cirebon. Jadi Peggy Setiawan alias Perong ini Aep juga dimintai keterangan di Mapolsek Cikarang Utara. Menceritakan Peggy alias Perong benar ada di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor berwarna merah jambu. Jadi Aep ini saksi kunci yang menyatakan bahwa sebenarnya Peggy memang di situ, Peggy benar itu orangnya yang memang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Oke, kita dengarkan pernyataan dari Aep. Ya, terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Ya, setelah penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Peggy, kuasa hukum dari keluarga Vina juga angkat bicara, Hotman Paris Hutapea, mengenai hal tersebut. Kita akan dengarkan keterangan dari Hotman Paris. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Kita akan kembali berdialog. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi katakan bahwa kenapa kemudian Peggy baru ditangkap lagi ini karena sebelumnya pada tahun 2016 ada pencabutan keterangan soal keterlibatan 3 DPO ini. Ya. Dan ada tadi katakan ada semacam ancaman terhadap mereka, terpidana ini, sehingga kemudian mencabut keterangan itu. Apakah polisi punya kewenangan untuk menindaklanjuti ancaman dari mana, seperti apa, dan bagaimana begitu? Polisi jelas harus menyelidiki siapa yang mengancam itu. Cuman kendalanya ketika dia ditanya siapa yang mengancam, dia nggak berani ngomong. Nah, kan polisi nggak bisa melanjutkan kewenangan itu, tapi kewenangan ada. Tapi tindakan untuk siapa yang mengancam itu sulit untuk diterima, gitu kan. Ya akhirnya ya cuman apa adanya diterima. Segitulah batas polisi. Kita nggak boleh ngomong dikepukin lagi, ngaku kamu siapa yang ngancam, kan nggak mungkin. Gitu. Itulah kendala ya. Jadi secara teoritis gampang itu.
polisi bisa berulang, tapi belum tentu bisa. Nah, akibat daripada itu ya Pak ya, dan polisi kemudian tidak gigih lagi memperdalam ini, karena ternyata yang 8 itu sudah disidangkan dan sudah divonis. Disitulah ukuran keberhasilan polisi ya Pak. Setiap ada kasus ini ukurannya adalah dia menemukan menjelaskan perkaranya, menemukan tersangkanya, dan sudah bisa berhasil mengirim kejaksaan. Selesai urusan polisi. Jadi terbukti berarti. Iya, makanya waktu itu dia nggak akan ngejar yang 3 orang itu. Tapi sebenarnya kita apresiasi juga atas gerak cepat pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat. Iya. Tapi Pak Arianto, kalau memang di tahun 2016 bisa dibuktikan ternyata ada ketidaknetralan atau ketidaktransparan dari pihak kepolisian, para penyidik di saat itu juga harus dibawa apa maksudnya tidak sanksinya dan lain sebagainya. Kan selama ini banyak yang mengatakan untuk mematahkan argumen masyarakat yang memang mengatakan tidak terlibat, kemudian pelaku ini tidak terlibat, tapi sudah ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Ini apakah memang harus dirunut sampai situ Pak? Dalam arti pihak kepolisian memang saat itu juga menangani kasus ini harus. Setiap tersangka dan penasihatnya pasti mengelak, itu hak dia. Sampaikan itu di pengadilan. Nggak bisa sampaikan pada polisi, karena polisi itu hanya pada memberkas saja, memberkas sudah selesai gitu kan, apa berkasnya selesai, kemudian dikirim jaksa, selesai, polisi nggak bisa anu lagi. Tapi kalau dia keberatan di ini di pengadilan sampaikan itu, karena fakta persidangan itulah yang dipakai oleh hakim untuk memutus gitu. Jadi jangan ngomong-ngomong gini seperti ini tadi ya. Rekonstruksi itu dibantah sama pengacaranya, nggak gitu. Saya lihat berkasnya begini-gini, tapi kenyataannya begitu. Rekonstruksi itu pasti berdasarkan dari berkas yang dikirim, yang dipelajari oleh jaksa, gitu loh. Jadi intinya gitu Bu. Jadi suatu hal yang biasa ya. Kalau dari pihak tersangka itu pasti akan mengatakan saya salah tangkap dan saya tidak bersalah. Even yang sudah divonis pun dia ngomong saya ngaku gitu karena saya dipaksa. Ada gitu intervensi. Kan. Padahal waktu dipaksa itu dia boleh. Nah ini saya menambahkan nih. Dipaksa waktu itu ya, mengatakan dipaksa waktu itu. Terus kemarin ibunya mengatakan luka-luka parah. Memang itu terjadi waktu itu Pak, ada luka parah. Tapi atas kasus itu saya kemarin telepon Kapolda Jabar. Iya Pak, itu dulu terjadi dianggap pelanggaran disiplin karena apa? Kepala rumah kasih tahanan itu tidak mengamankan tersangkanya yang dikebukin sama teman yang lain. Sudah ada hukuman vonisnya, ada Bu, putusan. Beda kasus berarti itu ya? Kasus itu, kasus jadi yang didalilkan di luar dikebukin oleh polisi si Tata kemarin yang fotonya beredar itu ya Pak? Yang terjadi sebetulnya adalah memang terjadi pemukulan, tapi oleh tersangka yang lain katanya polisi loh ya. Itu ketujuh terpidana yang memang sudah masuk berarti? Iya. Yang fotonya beredar itu ya? Iya. Itu dan itu dikebukin oleh tahanan lain, makanya yang disalahkan adalah kasih tahanan dan sudah ada hukuman disiplinnya. Itu kalau keterangan polisi ya. Baik. Saya juga nggak ngerti benar apa enggak gitu. Kita saling itu. Pak Fikar, untuk menanggapi kasus ini agar kemudian tidak semakin berkembang liar, apa yang bisa disampaikan mengenai proses pemeriksaan atau proses pidana yang sedang berlangsung saat ini? Ya, saya kira dari sudut mereka yang didudukan sebagai tersangka, mekanisme hukum sudah jelas gitu ya. Kalau belum sampai ke pengadilan, ada yang namanya pra-peradilan gitu ya. Di satu sisi yang lain juga polisi kan memang punya kewenangan untuk memberkas itu kan. Sampai sekarang belum sampai ke kejaksaan, belum sampai kalau belum masih penyidikan gitu. Artinya sebenarnya keluarga tersangka masih bisa mengoptimalisir pra-peradilan itu gitu. Apakah tindakan polisi dari menangkap, menahan, bahkan menetapkan sebagai tersangka itu sudah sah atau tidak gitu, atau didasarkan pada bukti-bukti yang benar atau tidak gitu. Nah itu bisa dibawa di pra-peradilan. Oke, kita juga masih menantikan ya bagaimana kasus kematian Vina dan juga Eki ini yang saat ini terus ditangani oleh pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak Arianto, kemudian juga Pak Fikar sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita akan informasikan sejumlah informasi update lainnya hanya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, PD Perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas yang akan dimulai pada hari ini. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa dalam Rakernas ini PDIP akan menentukan langkah politiknya. Apakah akan berada di dalam pemerintahan atau tetap berada di luar pemerintahan yang baru nanti. Nah, sejumlah persiapan juga dilakukan oleh PD Perjuangan menjelang Rakernas kelima yang akan berlangsung hari tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang. Nah, salah satu kesiapan yang dilakukan adalah menerima obor api abadi Merapen yang dibawa oleh pelari dan juga kader PDIP.
Hasto menjelaskan Rakernas akan dibuka dengan pidato tunggal dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Rakernas juga akan mendengar aspirasi suara akar rumput yang banyak memilih untuk berada di luar pemerintahan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Acara tunggal pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Megawati Soekarnoputri mensikapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian kami melakukan evaluasi, melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan pilkada serentak, dan juga sekaligus membahas sikap politik partai, yaitu suara-suara yang harus didengar oleh PDI Perjuangan. Meskipun di dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi, berada di dalam pemerintahan maupun berada di luar, dan kedua-duanya merupakan suatu sikap yang terhormat selama didedikasikan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Iya pemirsa, memang siapa yang nantinya akan bergabung dalam kabinet dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini masih menjadi tanda tanya. Dan sedangkan kalau mendengarkan statement dari para ketua umum partai politik, partai pengusung Prabowo Gibran ini menyerahkan sepenuhnya penentuan kabinet kepada Prabowo karena ini adalah hak prerogatif dari presiden terpilih. Lima bulan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, otak-atik kabinet mendatang kian ramai diperbincangkan. Partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kabarnya sudah mengajukan sejumlah nama yang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Partai Amanat Nasional disebut-sebut meminta jatah 4 menteri ke Prabowo sebagaimana pernyataan Ketua DPP PAN Bima Arya. Namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan enggan berspekulasi soal permintaan 4 jatah menteri untuk partainya di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Zulkifli menyatakan PAN menyerahkan keputusan penentuan kabinet menteri kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabinet itu berkali-kali saya mengatakan itu hak prerogatifnya Bapak Presiden terpilih, terserah beliau. Pak, soal kedua menteri teknis ya Pak? Hak prerogatif Bapak Presiden terpilih, terserah beliau. Nah Pak, kalau hak Bapak? Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan kabinet dan jatah kursi menteri. AHY menambahkan partainya tidak ingin menambah beban dengan meminta jatah kursi menteri di kabinet. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada beliau sebagai Presiden terpilih Prabowo Subianto karena yang jelas kami Partai Demokrat telah memiliki komitmen, telah berjuang bersama, dan beliau tentu sangat berharap dukungan penuh bukan hanya saat kampanye tetapi menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan agar sukses, dan beliau sampaikan itu berkali-kali sehingga kami memilih untuk tidak memberikan beban apapun, beban tambahan kepada Pak Prabowo karena kami menyerahkan bahwa beliau yang paling memahami kebutuhan kabinet ke depan seperti apa. Kami hanya bisa mempersiapkan kader-kader termasuk juga gagasan-gagasan yang bisa digunakan atau dijalankan dengan baik. Tim TV One mengabarkan. Yang tidak kalah seru adalah soal Pilkada Jakarta yang akan berlangsung nanti bulan November. Nah, dalam hal ini Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah menyatakan bahwa nama Anies Baswedan masuk nih dalam radar politik PKB untuk dijadikan kandidat calon. Tapi Ida juga tidak menampik bahwa dirinya namanya juga dicalonkan dari PKB untuk maju sebagai calon kandidat calon gubernur Jakarta. Nanti partai akan sekarang dari proses sedang mulai rekrutmen calon kepala daerah dari berbagai provinsi, sedang berjalan terus di DPP dan DPP terus akan mematangkan itu. Berarti Ibu benar akan masuk di Pilkada DKI? Masih akan diproses DPP yang akan memproses. Anggota DPR atau? Bu, tapi nama Pak Anies itu masuk ke dalam radar Pilkada DKI nggak sih dari PKB? Iya, masuk dalam radar PKB.
Bu, tapi Ibu siap Bu apabila nanti PKB akhirnya memutuskan nama Ibu untuk masuk? Jawabannya apa ke sini? Di sini ya? Iya, boleh, Jawabannya di partai. Secara pribadi mungkin, secara pribadi. Makasih ya. Ya, kita tinggalkan informasi dari mancanegara. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan. Ini sebenarnya ada pepatah yang mengatakan kan orang sabar disayang Tuhan gitu ya. Ini kayaknya wanita-wanita ini nggak sabar ya. Kaitannya sama apa nih? Menunggu antrian di stasiun Manggarai untuk naik eskalator yang menuju lantai atas. Tapi memilih untuk naik eskalator yang turun ke bawah berlawan arah. Tapi ujungnya malah malu-maluin diri sendiri gitu. Nanti kita akan coba pantau informasinya usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, bagi Anda yang punya kesabaran tipis, jangan lewat stasiun Manggarai kayaknya. Karena bisa terjadi seperti ini. Karena tidak sabar mengantri, ada sekumpulan penumpang yang kemudian memaksakan untuk lewat eskalator yang arahnya turun, malah dipakai buat naik. Alhasil beginilah kejadiannya. Saya curiga deh, mungkin ini sekalian olahraga kali ya. Kan agak berat ya, naik di turunan gini kan. Akhirnya justru ini memalukan diri sendiri karena mereka menyerah di tengah jalan. Dikit lagi pada halo nyampe atas. Nyerah sedikit lagi ya. Memang harusnya lewat jalur yang sebelah kiri, jangan ambil yang kanan. Tapi sudah terlanjur divideokan oleh para penumpang lainnya yang berada di sebelahnya. Akhirnya viral deh di media sosial nih, viral di mana-mana ya. Ini jangan dicontoh karena memang sebenarnya kan kita paham lah ya di stasiun Manggarai ini kan kalau di jam-jam sibuk pasti penuh. Ya semuanya juga ngantri dari bawah kok. Mungkin ada urusan penting yang harus dikerjakan, tapi kita tidak tahu ya. Nah, kita akan coba lihat apakah kemudian situasi seperti ini masih terjadi pada pagi hari ini di stasiun Manggarai. Nah, kita akan coba lihat meskipun hari ini hari libur, tapi barangkali masih ada aktivitas yang kemudian bisa kita tangkap faktanya. Ada rekan kami, Adia Anwari, mengabarkan dari sana. Adia. Baik, selamat pagi Alfat, Kamarati dan juga pemirsa TV One. Tadinya saya pikir juga hari libur tanggal merah ini di stasiun Manggarai sepi, ternyata ramai sekali Alfat, Kamarati dan juga pemirsa. Ini bisa dilihat di belakang saya, ternyata di tanggal merah pun banyak sekali masyarakat yang hendak bepergian. Ini rata-rata memang menuju ke luar kota seperti ke Bogor, lalu juga ke Depok, Citayam, Nambur. Nah, mungkin rata-rata nih masyarakat ingin melakukan rekreasi dari aktivitasnya sehari-hari dan ingin liburan begitu di long weekend. Nah pemirsa, kemarin ini sempat viral juga ada video di mana ada sekumpulan wanita atau emak-emak yang berusaha menembus atau lawan arus begitu dari eskalator yang tadi saya tunjukkan ke pemirsa. Ini rela harus menaiki eskalator yang harusnya turun malah naik ke atas demi memiliki jarak yang lebih kosong dibanding yang lain dan supaya lebih cepat naik ke atas. Tentunya ini adalah hal yang bahaya dan jangan ditiru ya pemirsa. Oke pemirsa, saya mau bertanya kepada salah satu warga terlebih dahulu mengenai video yang viral beberapa waktu lalu di sosial media. Halo ibu-ibu, selamat pagi nih ibu-ibu. Iya pagi Mbak. Dengan ibu siapa ini bu? Ibu Inel. Ibu Inel, ibu siapa ibu? Ibu Ida. Ibu Ida. Dan ibu siapa? Dian. Ibu Dian. Nah ibu tahu nggak sih bu video kemarin yang sempat viral tentang ada ibu-ibu nih yang mau naik ke eskalator ke atas tapi saking penuhnya nih bu, saking hektiknya akhirnya dia lawan arus bu. Tanggapannya bagaimana bu? Saya nggak tahu kalau video itu. Ya. Tapi saya pernah deg-degan juga waktu naik tangga jalan ya. Waktu itu habis Lebaran ramai tuh Mbak di situ tuh. Jadi kita naik tuh semua kan penuh gitu ya. Terus pas orang yang di atas itu nggak bisa nginjak itu lantai yang atas. Padahal sudah sampai atas ibu ya. Udah kita kan di tengah tuh. Terus yang di atas teriak gitu kan. Terus untung liftnya dimatiin, tapi ada orang yang sebagian mau turun gitu kan, padahal kan naik kan, waduh kita bakalan jatuh nih gitu kan, tapi untung liftnya dimatiin sih dari atas apa dari bawah. Ini sebenarnya pengguna KRL yang sering juga ya bu, rutin ya bu menggunakan KRL? Rutin sih enggak. Tapi sering lihat kejadian-kejadian seperti itu berarti sudah ya bisa dikatakan beberapa kali ya bu ya? Itu Lebaran ya, Lebaran mungkin lagi rame gitu ke sana gitu. Nah, ketika melihat itu Bu, apa yang Ibu pikirkan gitu? Apakah mungkin ada fasilitas eskalator yang kurang atau penumpang yang terlalu banyak? Kalau menurut Ibu seperti apa Bu? Ya begitu, ya rame banget sih Mbak. Ya begitu gimana ya? Ya begitu mungkin Ibu ini tahu.
yang suka ngalamin. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Satu gerbong bisa muat 50 sampai 60 orang. Kalau ada 10 gerbong berarti kan satu tarikan itu 500 sampai 600. Artinya ya harus disediakan juga fasilitas untuk mereka bergerak kan, mobile ke sana sini. Nah, mungkin satu-satunya ya petugas di sini yang harus gerak cepat ya mengantisipasi supaya meminimalisir risiko lah kecelakaan atau apa gitu. Kita kan juga pengguna fasilitas umum. Kalau Ibu Ida sendiri ini merupakan pengguna KRL atau bukan, Bu? Saya insidental menggunakan, tetapi memang kebetulan rutenya pendek gitu, nggak terlalu jauh. Dan saya seringnya menggunakan ke stasiun Pondok Ranji gitu. Nah itu udah bagus, sekarang kita kalau mau naik kereta pindah dari sisi satu ke lain itu sudah ada penghubung ya, penghubungnya di terowongan gitu. Itu lebih menyelamatkan juga banyak penumpang ya, kalau khawatir melewati kendaraan lagi padat ya, jalur kereta padat kan takutnya tidak diantisipasi. Saya sudah apresiasi yang di Pondok Ranji untuk keselamatan, bagus lah. Itu aja yang saya pernah. Ini ke Manggarai baru pertama setelah renovasi besar. Iya, setelah besar-besaran renovasi udah baru sekarang di sini. Kalau dari Ibu Dian sendiri nih, harapannya mungkin untuk stasiun Manggarai terutama nih dalam mungkin memperbaiki atau renovasi fasilitas ini seperti apa, Bu Dian? Bu Ida. Ibu Ida. Ya, saya sih salut ya, karena sebelumnya kan enggak kredit ya, sekarang ada jalan jalur ke atas, tapi tetap harus diantisipasi keselamatan penumpang gitu buat saya. Terima kasih buat kereta api yang sudah memberikan perbaikan fasilitas lah, sehingga kita nyaman sebagai penumpang. Dan di Manggarai ini kan agak harus hati-hati karena ada kereta keluar kota, kereta ke bandara, kan ini full semua. Pergerakan itu yang harus diantisipasi menurut saya, jangan sampai terjadi. Dan kedua ya penumpang juga harus disiplin gitu ya, kita pengguna disiplin, mana jalur naik, jalur turun ya sabar dulu lah kalau memang nanti risiko lebih tinggi terjadi gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nah nih, yang ketiga ada teman yang baru datang, Ibu Dian. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu Dian juga sering naik KRL, Bu? Enggak, baru sekali. Rencananya bertiga mau kemana ini, Bu? Tanggal merah seperti ini? Iseng. Ini juga dadakan, tadi pagi kan baru janji jam 7 ya jalan-jalan aja gitu. Oke, Bu, berarti dalam misalnya Ibu beberapa kali naik KRL sempat melihat insiden-insiden seperti tadi Ibu Inel misalnya sempat tidak bisa menginjakkan kakinya ketika sudah naik lantai atas. Ibu pernah nggak sih, Bu, pengalaman seperti itu? Ya berhubung sayang jarang, jadi enggak juga. Nggak tahu. Oke, tapi sering, Bu, kalau misalnya lewat KRL atau stasiun gitu melihat orang hektik, ramai, lari-larian gitu? Sering, kalau kita lewat di depan stasiun itu kan ada yang ngejar, ada apa ya, sering. Tapi tidak pernah sampai terhempit-hempit atau ikut terinjak-injak gitu, Bu, karena jarang nggak? Paling saya suka lihat di reels atau apa yang waktu itu pernah insiden ya yang rame itu kan ya, sampai liftnya yang mati, terus yang jatuhan, itu aja sih. Berarti Ibu udah lihat ya tuh semua yang di Instagram, dari yang mulai lift, eskalator yang sempat mati. Kalau yang waktu itu sempat ada video yang ibu-ibu lawan arus eskalator, Ibu lihat juga, Bu? Nggak tahu. Ya, jadi ada ibu-ibu lawan eskalator, harusnya ke bawah, dia naik ke atas, Bu. Saking ingin cepet-cepetnya sampai. Kali Mbak, dia nggak ngerti kali ya. Ibu ngejar waktu dan mungkin kurang paham juga. Bisa jadi. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih banyak nih. Iya. Jadi selamat berlibur ke Bogor, semoga selamat sampai tujuan ya, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, tadi itu merupakan 3 warga ya, ini ibu-ibu juga yang memang tadi ada yang pengguna KRL, ada juga yang memang jarang menggunakan KRL, namun memang rata-rata nih ketiganya sering melihat adanya kehektikan yang terjadi di stasiun Manggarai, apalagi karena sebagai stasiun yang digunakan untuk transit begitu ya, masyarakat yang berada atau melakukan perjalanan dari mulai kota Depok, komuter lain yang Depok Line, Bogor Line hingga Bekasi Line, semuanya melakukan transit di stasiun Manggarai. Nah, seperti hari ini saja pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan, memang saya pikir tanggal merah ini artinya stasiun Manggarai akan jauh lebih sepi. Nyatanya tidak, ternyata ramai sekali para penumpang yang juga masih melakukan perjalanan
rata-rata memang kalau bisa saya gambarkan di sini, rata-rata memang pada menuju ke kota Bogor. Nah, pemirsa, sekali lagi saya himbau untuk berhati-hati apabila sedang melakukan perjalanannya melalui KRL atau juga sedang transit di Stasiun Manggarai. Hati-hati sekali lagi, jangan melawan arus eskalator atau jangan melanggar peraturan-peraturan, karena yang pasti untuk keselamatan tidak hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk orang lain. Untuk secara demikian, saya kembalikan ke Anda, Alfat Kamratih di studio. Baik, Adi Anwari mengabarkan dari Stasiun Manggarai yang ternyata ramai di tanggal merah ini. Yang tradisi kita sepi padahal tadi. Banyak yang beraktivitas ya, dari pagi memang ya karena mumpung libur, Pak. Kalian jalan-jalan mungkin ya. Nah, bicara liburan di Stasiun Senen, juga ternyata ada 100.000 tiket yang sudah habis terjual pemirsa di masa libur panjang akhir pekan ini. Nah, lonjakan penumpang ini terjadi seiring libur panjang dan juga cuti bersama yang memang ada di pekan ini. Nah, ini membludak calon penumpang yang akan berangkat di Stasiun Pasar Senen. PT KAI mencatat ada 100.000 lebih dari tiket kereta perjalanan jarak jauh yang sudah dipesan di periode libur keagamaan dan cuti bersama kali ini. Sedangkan untuk perharinya rata-rata ada puluhan ribu penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen menuju tujuannya masing-masing. Lonjakan penumpang saat ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan, PT KAI menambah ada 6 unit kereta api tambahan dengan tujuan favorit masyarakat diantaranya ke Yogyakarta, ke Malang, Purwokerto, dan juga ke Semarang. Ya, nampaknya kepadatan ini tidak hanya ada di Stasiun Senen. Ternyata di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ini juga dipadati oleh ribuan warga yang juga ingin berwisata ke sejumlah tempat di Indonesia. Jadi momen libur Hari Raya Waisak dan juga cuti bersama ini digunakan oleh masyarakat sehingga terlihat penumpang ini memadati area counter check-in di Terminal 2. Rata-rata penumpang ini hendak berpergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Jadi memang terjadi lonjakan jumlah penumpang mencapai kurang lebih 15% dibandingkan hari biasanya. Jadi sudah penuh ya. Jadi kalau mau berangkat hari ini masih penuh nggak ya? Masih kayaknya, karena juga tempat wisata, kemudian juga bandara, stasiun, dan juga ini hotel-hotel, okupansinya mengalami peningkatan nih selama libur panjang kayak ini. Baik, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan informasi mengenai kecelakaan kerja yang terjadi. Ada seorang karyawan yang masuk ke mesin penggilingan mie. Nah, kita akan sampaikan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Seorang pekerja pabrik ini di Makassar, Sulawesi Selatan tewas secara mengenaskan setelah tubuh bagian atasnya masuk ke dalam mesin penggiling. Polisi melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan visum. Korban tewas mengenaskan di tempat ia bekerja, tepatnya di Jalan IR Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Ini terlihat bagian tubuh atas masuk ke dalam mesin penggiling saat ia sedang bertugas. Menurut saksi, saat itu korban bekerja membersihkan mesin giling dengan kondisi mesin ini dalam keadaan menyala. Namun kemudian ada salah satu kain lap yang memang terjatuh dan korban berusaha mengambilnya. Naas, tangannya tersangkut sehingga bagian atas tubuhnya ikut tergiling. Tim dari kepolisian juga sudah melakukan olah TKP dan juga membawa jenazah korban untuk divisum di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, kita akan mendalami mengenai hal ini dengan rekan kami Firda Jumardi yang sudah ada di lokasi. Firda, apa informasi terupdate yang dapat Anda berikan? Silakan. Ya, pemirsa, peristiwa kecelakaan kerja ini terjadi di salah satu pabrik mie di Kota Makassar milik CV Surya Mandiri, di mana kecelakaan kerja ini tempat saya melaporkan di Jalan Insinyur Sutami, Kota Makassar. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu, 22 Mei 2024 pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian esok harinya dibenarkan oleh Kapolsek Tambalan Raya Muhammad Yusuf pada Kamis 23 Mei 2024
2024. Muhammad Yusuf atau Kapolsek Tamalan Raya ini kemudian mengungkap korban merupakan warga dari Dusun Tinggito, Desa Tenringangke, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Adapun kronologisnya seperti yang dijelaskan tadi, ini korban hendak membersihkan mesin mixer bumbu mie instan, lalu kemudian lap yang ia gunakan ini terjatuh dan kemudian ia hendak mengambilnya. Namun naas malapetaka terjadi ketika korban hendak mengambil kain lap ini, tangannya terikut ke dalam mie instan hingga badannya pun ikut masuk ke dalam mesin mixer tersebut. Dan pemirsa, hingga saat ini jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara dan juga kemarin telah diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan. Dan update hari ini di tempat saya melaporkan di lokasi TKP terjadinya kecelakaan kerja di salah satu pabrik mie di Kota Makassar ini, memang aktivitas pabrik masih terus berjalan, dan setelah kami berbincang tadi dengan keamanan, memang tim kami dilarang untuk mengambil gambar. Dan tadi ketika berbincang juga bahwa sejak malam tadi memang kepolisian telah meninggalkan lokasi, dan sampai saat ini juga kami belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan resmi dari perusahaan terkait insiden yang terjadi ini. Demikian yang dapat kami informasikan dari Makassar, kami kembalikan ke Jakarta. Ya, baik. Terima kasih banyak Firda Jumardi atas informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, di mana dikatakan tadi juga pihak kepolisian sedang melakukan visum terhadap korban dan juga sudah diserahkan juga kepada keluarga ya. Betul sekali. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi sebelum kita pamit, kita akan sapa dulu rekan kami ada Vena Kintan di Kabar Utama Pagi. Apa saja yang kemudian akan menjadi highlight atau berita utama di sana? Silakan Vena. Baik, nanti di Kabar Utama kami memiliki banyak informasi untuk Anda. Salah satunya kami akan kembali mendalami perkembangan terbaru atas kasus pembunuhan Vina, di mana rencananya nanti kami akan hadirkan saksi kunci yang nanti mungkin bisa bercerita lebih lanjut mengenai peristiwa yang membunuh Vina dan juga Eki. Selain itu juga Alfat Ratih dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Yogyakarta karena ada oleh-oleh khas menarik yang nanti juga bisa kita sama-sama simak. Siapa tahu juga bisa jadi rekomendasi bagi pemirsa TV One yang mau ke Yogyakarta untuk menikmati kuliner yang berada di Yogyakarta. Sementara demikian saya kembalikan ke Alfat Ratih. Baik, terima kasih. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Alfa Tauhid, kami pamit undur diri. Ada mantan kabur di bawah teman. Cakep. Selamat berlibur tapi tetap harus nonton TV One. Kami pamit. Sampai jumpa.